Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan video dengan saya Rahma Maulia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu integral fungsi elementer. Nah, pada fungsi kompleks itu ada beberapa fungsi elementer, yaitu ada fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan lain-lain. Dia sama saja fungsi elementer ini pada bilangan kompleks dan bilangan real yang kita pelajari pada kalkulus. Jadi ada fungsi aljabar, trigonometri, dan eksponensial. Nah, jika berdasarkan integral pada fungsi real yang telah kita pelajari di kalkulus, kan di fungsi real itu ada integral fungsi real itu kan ada integral tentu dan tak tentu kan. Nah, maka di integral fungsi kompleks kita juga dapat menentukannya sesuai dengan fungsi real. Tapi di sini kita menggantinya jadi z. Kan biasanya kalau di real adalah x kan. Di sini jadi z. Jadi yang pertama ada integral z pangkat n dz, integral tentu, integral tak tentu z pangkat n dz itu akan sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Jadi kalau ada z pangkat n maka kita seperti integral biasa, yang pangkat n ini kita tambah 1 dan kita perkan pangkatnya itu juga ditambah 1. Tetapi n ini tidak boleh sama dengan min 1, karena kalau min 1 hasilnya adalah tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Nah, jika ada integral dz per z, maka itu akan sama dengan ln z. Dan yang ketiga ada integral e pangkat z, itu dz itu akan sama dengan juga e pangkat z. Yang keempat ada integral a pangkat z dz, maka akan sama dengan az a pangkat z per ln a. Nah, jika pada trigonometri, integral sin z dz itu akan sama dengan min cos z. Sedangkan integral cos z dz itu akan sama dengan sin z. Integral pada tan z dz itu akan sama dengan ln secant z atau sama dengan juga min ln dari cos z. Yang ke-8 ada integral kotangen z dz, itu sama dengan juga min ln cosecant z akan sama dengan juga ln sin z. Yang ke-9 ada integral secant z dz akan sama dengan ln secant z ditambah tan z atau sama dengan juga ln tan dalam kurung z per 2 ditambah pi per 4. Dan yang ke-10 ada integral cosecant z dz akan sama dengan ln cosecant z dikurang kotangen z sama dengan ln tan z per 2. Jadi, dan masih banyak lagi integral-integral yang lainnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari di kalkulus. Itu sama saja integralnya pada fungsi kompleks, tetapi hanya berbeda pada sini ya. Di sini kan z, kalau di fungsi real kan x. Z di sini kan kita bisa sesuai dengan yang sudah kita pelajari bahwa z di sini adalah x tambah y. Dia memiliki bilang bagian real dan bagian imajiner. X ditambah y ya kan? Y. Nah, seperti itu. Jadi z ini x tambah y. X tambah y. Nah, materi kedua yaitu tentang integral garis. Misalkan ada kurva mulus, pada kurva mulus C itu disajikan dengan x sama dengan gt, y sama dengan ht, di mana a kurang dari sama dengan t dan kurang dari sama dengan b, dan gt dan ht itu kontinu di a kurang dari sama dengan t, kurang dari sama dengan b, di mana kurva C ini memiliki arah dari titik awal A-nya itu GA, HA. Jadi ini titik awalnya GHAH. Jika pada bidang kompleks ini X, Y ya. Nah, ke titik akhir B, GB, HB dan P, X, Y, maka suatu fungsi yang terdefinisi di C itu akan dapat kita tulis seperti ini.
integral garisnya. Integral Px, Y dx ditambah Qx, Y dy sepanjang kurva C. Seperti itu ya, untuk rumus dari integral garisnya. Nah, langsung saja. Nah, ada beberapa sifat integral garisnya. Jadi misalkan K adalah sebarang konstanta dari kompleks, jika C tambah K itu adalah lintasan yang terdiri dari dua kurva mulus C dan K, dan Fz maupun Gz itu terintegralkan sepanjang kurva C dan K, maka akan berlaku sifat-sifat integral ini sama dengan juga sifat-sifat pada integral real, fungsi real. Nah, beda di sini Fz ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Fz di sini X tambah Y. Jadi yang pertama sifatnya itu ada konstanta dikali Fz fungsi kompleks dz sepanjang kurva C. Itu akan sama dengan konstanta yang kita keluarkan, ini K integral C Fz dz. Dan yang kedua, jika ada penjumlahan integral Fz dalam kurung Fz tambah Gz dz itu sepanjang kurva C, ini kita bisa keluarkan jadi integral Fz dz ditambah integral Gz dz itu sepanjang C, kurva C ya. Nah, yang ketiga, sifat ketiga, jika ada integral Fz dz sepanjang C ditambah K, maka kita akan dapat keluarkan seperti ini, integral Fz dz C ditambah integral Fz dz sepanjang kurva K. Nah, jika ada integral Fz dz sepanjang kurva min C, maka minnya ini kita keluarkan jadi min integral Fz dz sepanjang kurva C. Nah, jika Fz ini terbatas di C, di mana terdapat M bukan bagian daripada bilangan real, sehingga Fz ini mutlak dari Fz itu kurang dari M, kurang dari sama dengan M, di mana untuk setiap Z elemen daripada C. Dan jika panjang lintasan C ini adalah L, maka kita dapat tuliskan menjadi mutlak integral Fz dz sepanjang kurva C kurang dari sama dengan ML. Nah, seperti itu ya sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya hampir sama seperti sifat-sifat pada integral fungsi real. Nah, langsung saja agar lebih paham ke contohnya. Hitunglah integral Fz dz sepanjang kurva C jika Fz ini sama dengan X dan C sama dengan C1 tambah C2 tambah C3, di mana dengan C1 itu adalah ruas garis dari titik 0,0 ke 1,0. Titik 0,0 ke 1,0. Ini panjang lintasan dari C1. Sedangkan C2, ruas garisnya itu dari 1,0 ke 1,1. Ini lintasan C2. Dan C3, ruas garisnya 1,1 ke 0,0. Maka, penyelesaiannya kita dapat gambarkan dulu terlebih dahulu. Seperti ini. Kita gambarkan. Untuk yang pertama, lintasan C1 tadi 0,0 ke 1,0. Di sini kan 0,0 ke 1,0. Nah, ini dia panjang lintasan C1-nya. 1,0. Seperti itu, ini C1 panjang lintasan C1 dari 0,0 ke 1,0. Sedangkan C2 1,0 ke 1,1. Nah, di sini kan 1,0 ke 1,1. Misalkan di sini 1. Ini ada. Ini kan 1 nih. Nah, maka di sini titik. Nah, inilah panjang lintasan C2 dari 1,0 ke 1,1 dan C3 1,1 ke 0,0. Jadi dia berhubungan semua ya. Jadi 1,1 ke 0,0. Maka ke bawah dia 0,0. Nah, kembali ke tempat asal tadi. Inilah panjang lintasan C3. Nah, kita bisa menentukan persamaannya. Jadi C1 itu akan sama dengan Y itu sama dengan 0. Kenapa dia Y sama dengan 0? Karena di sini Y-nya ini tetap 0, mau berapapun X-nya dia tetap 0.
sepanjang ini dia 0 terus. 0. Dan yang berubah adalah X. Nah, maka X-nya ini di daerah 0,1. Dia dibatasi X-nya. Jadi 0,1 ya. Y-nya tetap konstan 0. Tetap 0. 0 dia sepanjang ini. 0 terus. Nah, untuk C2, X-nya itu akan sama dengan 1. Kenapa dia 1? Karena di sini kan C2, ini panjang lintasan C2, kita lihat lintasan C2. Di sini X-nya ini tetap 1, mau berapapun Y-nya dia tetap 1. Nih, di sini dia tetap 1. 1, tapi Y-nya yang berubah, karena dia ke atas sini, Y-nya yang berubah. Maka X-nya itu sama dengan 1, dan Y-nya ini dibatasi pada daerah 0,1. Sama dari 0,1 ya. Ini kan sumbu Y 0,1. Maka Y-nya itu dibatasi dari daerah 0,1 ini, 0,1. Dan X-nya ini tetap 1, konstan 1 di sini mau berapapun Y-nya. Maka X-nya sama dengan 1. Dan yang ketiga ada min C3. Kenapa dia min? Karena di sini, lihat di sini. Ini kan C1 ke kanan lintasannya. Maka dia positif. Dan C2 dia ke atas panjang lintasannya, maka dia tetap positif. Sedangkan pada C3 lintasannya itu dia ke bawah, maka dibuat di sini negatif, min C3. Nah, cara mencari persamaannya, kita ingat bahwa rumus persamaan garis yaitu Y dikurang Y1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Itu akan sama dengan X dikurang X1 kurang X1 per X2 dikurang Y2, X2 dikurang X1. Nah, di sini di lintasan C3 ini kita misalkan X1, Y1 ya, X1, Y1. Nah, nih. Nah, 1,1 ini X1-nya 1, Y-nya 1, Y1-nya 1, dan 0,0 ini X2-nya 0 dan Y2-nya 0. Maka bisa kita substitusikan di sini nanti, dan hasilnya akan didapatkan Y sama dengan X. Kalian bisa buktikan dengan menggunakan rumus ini, di mana X1-nya itu 1 dan Y1-nya 1, X2-nya 0, Y2-nya 0. Nah, masukkan ke rumus ini, maka akan nanti didapatkan Y sama dengan X. Dan X-nya di sini sepanjang 0,1. Begitu, karena Y sama dengan X, maka X-nya 0,1, nah Y-nya juga di daerah 0,1. Nah, selanjutnya kita akan mencari integralnya ya. Nah, itu integralnya. Integral FZ dz sepanjang kurva C. Nah, sedangkan pada soal tadi bahwa diketahui integralnya itu integral C1 ditambah C2 ditambah C3 tambah C1 C2 ditambah C3. Nah, sesuai dengan yang di soal. Maka sesuai dengan sifat yang sudah saya jelaskan tadi, kita keluarkan ini. Jadi integral FZ dz C1 ditambah integral FZ dz C2 min. Kenapa di sini min? Karena min C3. Minnya kita keluarkan, maka di sini min FZ dz. Nah, panjang lintasan C1 tadi yaitu 1 X1, nih 0,
0,1, maka dia integral dari 0 sampai 1 X turunan, ini kan dz, maka z itu kan x tambah y, maka turunan daripada x absen ditambah y absen terhadap dt. Nah, ini kenapa x absen tambah y absen? Karena dz, maka turunan daripada z. Z adalah x tambah y. Jika diturunkan, jika kita buat dalam turunan itu x absen tambah y absen. Nih, ini bisa disebut dengan turunan x absen ditambah y absen. Nah, ditambah integral dari 0 sampai 1 x tetap sama sesuai dengan di soal bahwa fz tadi adalah x dikali x absen tambah y absen sama dengan ini tadi. Z tadi kan x tambah y, tapi karena dia dz, maka turunan daripada z, turunan daripada z bisa kita tulis dengan x absen tambah y absen diintegralkan terhadap dt dikurang integral dari 0 sampai 1 fz-nya tadi adalah x sesuai dengan di soal, dan dz, z-nya tadi x tambah z, kita tahu z itu x tambah y. Jika dz, maka kita dapat tuliskan turunan x absen tambah y absen dt, turunan terhadap dt. Nah, integral 0 sampai 1 di sini tahu kan 0 sampai 1, karena tadi batasnya 0,1, batas daerahnya itu C1 itu 0,1. Begitupun tadi C2 juga batasnya 0 sampai 1, C3 juga 0 sampai 1. Nah, di sini kita tuliskan x-nya dz ditambah i kali 0. Di sini kan y absen. Y absen kan turunan daripada y. Di C1 ini bagian lintasan C1 ya. Yang integral ini merupakan bagian daripada lintasan C1. Kita tahu C1 di sini adalah y-nya itu sama dengan 0, maka turunan daripada y ya 0. Turun daripada 0 ya 0, maka y absennya adalah 0. 0 diintegralkan terhadap dt ditambah ini dx ini x absen ini kan bisa kita tulis juga dengan nih, jika ada x absen itu akan sama dengan juga kan dx. Nah, bisa kita tuliskan juga dengan dx. Nah, dx jika ada y absen, y absen ini tandanya turunan ya. Nah, maka kita juga dapat tuliskan dy. Nah, seperti itu. Jika ada z absen juga, maka sama dengan dz. Nah, seperti itu ya. Nih, jadi x absen ini kita bisa tulis dengan dx ditambah i dikali 0, karena turunan daripada 0, dt ditambah ini merupakan lintasan C2. Kita tahu C2 tadi yaitu x-nya itu sama dengan 1. Maka yang x-nya ini kita ubah menjadi 1. Nih, karena x-nya sama dengan 1. 1 dikali turunan daripada x. Turunan daripada 1 yaitu 0. Kita tulis, ini dikalikan ke dalam ya, dt ditambah i. Y absen ini kita bisa tulis dengan dy. Ini y absen kita tulis dengan dy. Dikurang integral dari 0 sampai 1. Ini kita tulis x. Ini kita ubah x absen itu jadi dx ditambah y absen. Nah, y absen di sini turunan daripada y. Turunan daripada y, maka ini jadi kalau dia dy, nih, y absen. Maka kalau y sama dengan x, maka dy akan sama dengan dx. Nah, sebentar ya. dx. Jadi dy akan sama dengan dx.
Nah, seperti itu. Kalau Y sama dengan X, maka DY sama dengan DX. Maka turun dari Y absen, maka kita dapat tulis dengan DX. Nah, jadi kita tinggal ini X dikalikan ke sini ke dalam. X kali DX ditambah. Ini karena I kali 0, maka ini 0 kan. Jadi tidak kita tulis, jadi X tinggal X dx. Integral dari 0 sampai 1. Ditambah I, ini 1 kali 0, 0, 1 dikali I dy, maka hasilnya I-nya kita keluarkan integral 0 sampai 1 dy dikurang integral X dikali 1 tambah I dx. Ini kan bisa kita keluarkan, ini kan 1 tambah I. dx-nya kita keluarkan, jadi 1 tambah I dx. Nah, kita integralkan saja. Integral daripada X itu adalah setengah X kuadrat dari 1 sampai 0 batasnya, ditambah I kali ini turunan terhadap Y, integral terhadap Y, maka Y 1 sampai 0 dikurang 1 tambah I, integral dari X dx itu setengah X kuadrat 1, 0. Nah, ini kalau kita cari, ini sesuai batasnya, setengah tambah I dikurang setengah tambah I per 2, maka akan didapatkan I per 2. Nah, berarti hasil dari integral fz dz sepanjang kurva C itu adalah I per 2 atau setengah I. Nah, seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.